Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Lestari. Saya adalah mahasiswa Magister Hukum Bisnis di Universitas Kristen Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas topik yang sangat penting dalam hukum pertanahan, yaitu tukar menukar tanah atau pertukaran hak atas tanah. Nah, meskipun terdengar sederhana, pertukaran tanah menyangkut hak milik, kepastian hukum, prosedur administratif, dan risiko hukum. Nah, oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang dasar hukum sangat diperlukan. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan tujuan presentasi ini, yaitu memberikan pemahaman lengkap tentang dasar hukum pertukaran tanah, lalu menjelaskan prosedur dan mekanisme pertukaran tanah, mengidentifikasi risiko dan sengketa yang mungkin muncul, memberikan contoh kasus nyata dan putusan pengadilan, serta memberikan tips praktis agar pertukaran tanah aman secara hukum. Nah, langsung saja kita ke pengertian terkait tukar menukar tanah. Nah, tukar menukar tanah adalah perbuatan hukum yang melibatkan penyerahan hak atas tanah dari satu pihak ke pihak lainnya dengan imbalan berupa tanah lain. Nah, hal ini diatur dalam KUHP Perdata pasal 595 sampai 610 sebagai perjanjian pertukaran. Nilai tanah tidak harus sama luas, tapi nilai ekonomi harus disepakati. Nah, latar belakang praktik tukar menukar yaitu keterbatasan lahan di perkotaan, redistribusi tanah di daerah perkembangan, kebutuhan strategis untuk pembangunan perumahan dan investasi, serta alternatif selain jual beli langsung, terutama untuk tanah bersertifikat atau tanah keluarga. Nah, dasar hukum umum KUH Perdata yaitu pasal 59 KUH Perdata. Nah, pertukaran adalah perikatan saling memberikan benda sebagai gantinya. Nah, pasal 596 sampai 610 mengatur hak dan kewajiban pihak penukar, terus ketentuan pembatalan perjanjian, terus penyerahan benda harus sah dan legal. Nah, dasar hukum khusus UU PA yaitu UU nomor 5 tahun 1960 pasal 19 sampai 20 yaitu berisi tentang hak atas tanah harus sah, bebas sengketa dan dicatat di BPN. Lalu pasal 21 sampai 23 yaitu pertukaran tanah harus memenuhi ketentuan kepemilikan dan administratif. Terus UUPA menegaskan bahwa pertukaran tanah adalah transaksi resmi yang harus dicatatkan. Lalu peraturan pemerintah pendukung yaitu ada PP nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Nah, menetapkan prosedur pendaftaran hak baru setelah pertukaran. Terus PP nomor 27 tahun 99 tentang pelaksanaan UUPA. Nah, menegaskan syarat pertukaran tanah termasuk persetujuan dan legalitas dokumen. Lalu adapun peraturan Menteri ATR atau BPN, Permen ATR BPN nomor 2 tahun 2018 yaitu standar pengukuran tanah, syarat sertifikasi dan pendaftaran hak baru setelah pertukaran. Nah, Permen ATR BPN nomor 3 tahun 2019 yaitu pedoman administrasi pertukaran tanah, lalu mengatur dokumen wajib seperti sertifikat, PBB, dan bukti bebas sengketa. Nah, slide dasar hukum tambahan putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 123 PDTG 2018 menyatakan pertukaran tanah batal karena salah satu pihak tidak memiliki hak yang sah, yaitu Putusan Mahkamah Agung nomor 456 KPDT 2019 menegaskan pentingnya pencatatan di BPN agar hak sah secara hukum. Nah, mekanisme pertukaran tahap 1. Yang pertama itu
identifikasi hak tanah. Nah, pastikan tanah memiliki status SHM, HGB atau hak pakai. Nah, dari sini setelah kita pastikan, cek bebas sengketa atau tidak, bebas beban hipotek atau tidak, dan yang paling penting tidak dalam disita gitu. Nah, lalu dokumen penting lainnya seperti sertifikat asli, PBB, bukti bebas sengketa itu juga harus kita identifikasi. Lalu mekanisme pertukaran tahap 2. Nah, penilaian nilai tanah. Nah, appraisal oleh lembaga independen, nilai tanah harus seimbang atau disepakati kedua belah pihak apabila ingin melakukan tukar menukar. Nah, faktor penilaian yaitu bisa dinilai dari lokasi, akses jalan, potensi investasi, tata ruang, dan fasilitas publik. Nah, mekanisme pertukaran tahap 3. Perjanjian tertulis. Nah, akta pertukaran tanah oleh notaris, lalu memuat lokasi luas, status hak, nilai estimasi, syarat, dan ketentuan. Nah, penting untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Lalu, ada pendaftaran ke BPN. Nah, pengalihan hak dicatat di BPN agar sah. Lalu, sertifikat baru diterbitkan untuk masing-masing pihak dan catatan resmi melindungi hak dan mencegah klaim pihak ketiga. Lalu, risiko hukum sengketa kepemilikan. Nah, salah satu pihak bukan pemilik sah sama dengan penukaran batal. Nah, bisa menimbulkan tuntutan ganti rugi atau pidana jika ada penipuan. Nah, solusinya cek dokumen dan riwayat tanah sebelum pertukaran. Nah, lalu ada resiko hukum lainnya, nilai tidak seimbang. Nah, nilai tanah berbeda signifikan sama dengan perselisihan. Nah, bisa muncul tuntutan tambahan atau pembatalan perjanjian. Nah, dalam hal ini solusinya adalah appraisal independen dan negosiasi harus transparan. Nah, lalu ada resiko hukum lagi yaitu tata ruang dan izin. Nah, tanah harus sesuai rencana tata ruang wilayah RT dan RW. Nah, tanah di luar zona izin bisa menimbulkan masalah penggunaan. Nah, solusinya konsultasi ke Dinas Tata Ruang dan Perizinan. Nah, langsung ke resiko hukum keempat yaitu pajak dan administrasi. Nah, BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berlaku. Biaya notaris, pendaftaran, dokumen tambahan harus diperhitungkan. Solusinya, hitung biaya total sebelum pertukaran. Nah, lalu ada resiko hukum kelima yaitu perubahan regulasi. Nah, perubahan peraturan pertanahan bisa memengaruhi status tanah. Contoh, pembahasan penggunaan tanah pertanian menjadi komersial. Lalu solusinya apa? Cek regulasi terbaru dan konsultasi ke ahli hukum. Nah, langsung ke studi kasus nih kita masuk. Nah, yaitu pertukaran tanah perkotaan. Contoh, pemilik tanah pertanian menukar 2 hektar dengan tanah di kawasan perumahan strategis. Nah, pengembang memperoleh lahan proyek, pemilik tanah lokasi lebih strategis. Nah, kuncinya ada di akta notaris dan pendaftaran BPN. Nah, langsung studi kasus kedua nih, pertukaran tanah komersial. Nah, perusahaan menukar tanah kantor lama untuk ekspansi. Resikonya hipotek tersembunyi di tanah lama. Nah, solusinya audit dokumen sebelum pertukaran. Nah, ada lagi studi kasus lainnya yaitu sengketa pertukaran. Nah, tanah pertukaran batal karena salah satu pihak tidak memiliki hak yang sah. Nah, putusan pengadilan negeri yaitu pertukaran dibatalkan dan pengembalian tanah asli wajib dilakukan. Nah, ada strategi mitigasi resiko, yaitu yang pertama due diligence, yaitu cek kepemilikan, status hukum, izin, dan nilai tanah. Terus yang kedua adalah akta dan notaris. Nah, buat perjanjian resmi di notaris.
Yang ketiga, pendaftaran BPN. Nah, pastikan sah secara hukum. Lalu yang keempat, dokumentasi lengkap. Nah, sertifikat, bukti pembayaran BPHTB, serta peta lokasi itu juga harus ada gitu. Nah, lalu yang kelima yaitu konsultasi ahli hukum pertanahan. Nah, ini penting untuk terkait dengan kasus yang memang kompleks gitu. Nah, lalu tips praktis terkait dengan kelengkapan dokumen yaitu simpan salinan sertifikat, PBB, bukti bebas sengketa, serta foto dan peta lokasi tanah untuk bukti tambahan gitu. Terus tips praktis kedua yaitu penilaian tanah. Nah, gunakan jasa appraisal independen dan pertimbangkan potensi investasi, akses jalan, serta fasilitas publik. Nah, tips praktis ketiga yaitu notaris dan pendaftaran. Nah, notaris dalam hal ini membuat akta pertukaran yang sah dan BPN memastikan pengalihan hak resmi gitu. Terus tips praktis lainnya terkait dengan pajak dan biaya yaitu hitung BPHTB, biaya notaris pendaftaran, dan dokumen gitu, apabila ada dokumen tambahan gitu maksudnya. Nah, lalu pastikan kedua pihak sepakat soal biaya tambahan gitu sebelum melakukan tukar menukar. Nah, di sini kedua belah pihak juga harus sepakat nih terkait total biaya yang nantinya yang akan timbul akibat dari proses tukar menukar ini gitu. Nah, lalu ada konsultasi hukum. Nah, dalam hal ini konsultasi dengan ahli hukum pertanahan yaitu untuk kasus yang memang lebih kompleks ya gitu. Apabila terjadi sengketa dan melindungi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari gitu. Nah, konsultasi hukum ini memang penting ya untuk kita menjadi backup lah gitu apabila ada sengketa di kemudian hari gitu. Jadi kita sudah ada pegangan nih gitu apabila nanti sengketa gitu. Nah, adapun kesimpulan dari paparan pembahasan yang tadi setelah saya bicarakan yaitu pertukaran tanah sah jika mengikuti KUH Perdata, UU PA, PP, dan Permen ATR BPN gitu. Jadi sah jika sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di suatu negara ya, terutama di Indonesia ya. Ini kita lebih bahasnya. Nah, lalu yang kedua yaitu legalitas dijaga melalui akta notaris dan pendaftaran BPN. Nah, hal ini sangat penting gitu. Sangat penting kenapa? Karena apabila kita sudah menjaga terkait dengan legalitas melalui notaris dan BPN, ya berarti proses tukar menukar itu sah secara hukum gitu pastinya dan menjadi backup gitu untuk apabila nanti di kemudian hari kita dipertanyakan terkait dengan keabsahan dokumen gitu. Nah, resiko bisa diminimalkan nih dengan pemeriksaan hak, nilai, dan tata ruang gitu. Nah, lalu ada kesimpulan lainnya yaitu pertukaran tanah adalah tanggung jawab hukum serius, bukan sekedar tukar menukar fisik gitu. Nah, pemahaman hukum dan mitigasi risiko adalah kunci sukses pertukaran tanah. Nah, sekian kesimpulannya yang bisa saya bagikan dan kemukakan. Lalu ada penutup yaitu pertukaran tanah menjadi mekanisme penting dalam redistribusi lahan dan investasi properti.
lalu pemahaman hukum, prosedur yang tepat, dan mitigasi risiko memastikan transaksi aman, sah, dan legal. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan materi yang kurang jelas, mohon untuk dimaklumi karena saya pun masih belajar. Dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya dalam memaparkan materi ini. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Salam sejahtera.